untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan mata kuliah ekonomi internasional. Nah, untuk pertemuan kedua. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan kedua ini, mulai saya akan absensi. Ya. Mohon dengar namanya saya sebut. Yang pertama atas nama Charles Sulele. Tidak ada ya? Oke, Agustina Rinian hadir? Tidak ada. Maria Magdalena Kamuka hadir? Lanjut, Diana Magai. Diana Magai hadir. Kemudian Salsabila Nurdin hadir. Remingke Tabuni, ya, Remingke Tabuni, dan Wanya Sadina, Fatima hadir. Clarita Novela Weda, Clarita Novela hadir. Rani hadir. Yobelina Tanlain hadir. Ya. Oke. Ya. Jadi yang hadir ada 20 ya. Yang tidak hadir sebanyak 3 orang. Ya. Oke. Ya. Jadi absensi untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertemuan kedua, ya, kita mereview kembali materi di pertemuan pertama. Ya. Ada yang tahu materi pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ya, silakan. Namanya? Materi pertemuan pertama itu konsep dasar ekonomi internasional, Pak. Dan pokok pembahasan kemarin yang tentang ekonomi internasional itu yang pertama pengertian ekonomi internasional dan kedua pentingnya mempelajari ekonomi internasional. Ya. Pokok bahasan pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional, di mana dalam pokok bahasan konsep dasar ekonomi internasional kita mempelajari definisi ataupun pengertian dari ekonomi internasional. Kemudian kenapa penting kita mempelajari ekonomi internasional itu sendiri. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan pertama. Kita akan bahas pada pertemuan kedua ya, dengan pokok bahasan terkait dengan teori-teori perdagangan internasional. Nah, dari pokok bahasan ini tujuannya yaitu Anda mampu menjelaskan tentang teori-teori perdagangan internasional. Nah, untuk membahas materi ini kita langsung saja pada konsep dari materi perdagangan internasional terkait dengan teori perdagangan internasional. Nah, yang pertama, kalau kita lihat bahwa teori perdagangan internasional itu berkaitan dengan keunggulan absolut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu keunggulan komparatif, dan yang ketiga berkaitan dengan biaya oportunitas. Nah, kita lihat untuk keunggulan absolut. Apa itu keunggulan absolut? Jadi teori keunggulan absolut atau disebut juga keunggulan mutlak dikemukakan pertama kali oleh Bapak Ekonomi namanya siapa? Adam Smith. Nah, Adam Smith dalam bukunya The Will of Nation mengemukakan bahwa perdagangan bebas sebagai kebijakan yang
mampu mendorong kemajuan suatu negara. Artinya apa? Bahwa perdagangan di antara dua negara atau lebih didasarkan pada keunggulan absolut atau yang disebut dengan keunggulan. Dari teorinya Adam Smith mengatakan bahwa jika suatu negara lebih efisien dan memiliki keunggulan absolut dari negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi atau disebut juga dengan pertukaran. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan keunggulan komparatif. Ya, keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh David Ricardo. Mengungkapkan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut. Nah, asalkan harga komparatif di kedua negaranya berbeda. Artinya bahwa di mana harga pada kedua negara ini ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Oke. Jadi perdagangan internasional dari David Ricardo, dia mengungkapkan bahwa saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Ya. Jadi David Ricardo membantah teorinya Adam Smith. Ya. Jadi, namun cukup memiliki keunggulan komparatif yaitu harga untuk suatu komoditi negara dengan lain relatif berbeda. Suatu negara ya, dalam keunggulan komparatif ya, perbedaan harga itu menentukan juga dalam perdagangan internasional. Oke, yang ketiga yaitu berkaitan dengan teori biaya oportunitas. Ya. Jadi teori ini dikemukakan oleh Hilbert bahwa biaya oportunitas atau komoditas adalah jumlah komoditas kedua yang harus diberikan untuk dapat menggunakan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Jadi menurut Hilbert, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi dan tidak menganggap bahwa biaya atau harga komoditas dapat diperoleh dari tingkat tenaga kerja atau tenaga kerja adalah homogen. Tenaga kerjanya sama. Jadi berapapun jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan, maka membutuhkan biaya yang cukup besar. Itu teori dari Hilbert. Nah, ini berkaitan dengan teori dari perdagangan internasional. Berikutnya yaitu faktor penentu perdagangan internasional. Nah, kalau kita lihat faktor pertama dari penentu perdagangan internasional yaitu faktor proporsi. Yang kedua, kesamaan harga faktor produksi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Apa itu faktor proporsi? Faktor proporsi adalah atau juga dikenal sebagai faktor dari teori Healthcare Pocket. Jadi dia menyatakan bahwa negara cenderung memproduksi dan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang mereka miliki dalam proporsi relatif lebih besar daripada negara lain. Misalnya atau contohnya, negara yang memiliki lebih banyak tenaga kerja cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Jadi semakin banyak tenaga kerja atau barang mau diciptakan lebih banyak, berarti dia harus membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, itu faktor proporsi menurut Healthcare Pocket. Nah, kemudian kesamaan harga faktor produksi. Apa maksudnya? Teori ini menyatakan bahwa dalam jangka panjang harga faktor produksi seperti upah,
tenaga kerja atau harga modal akan cenderung menyamai antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh mobilitas faktor produksi antar negara dan arus perdagangan yang menyebabkan keseimbangan harga faktor produksi. Nah, itulah kesamaan harga faktor produksi. Nah, kemudian faktor penentu yang ketiga dari perdagangan internasional yaitu permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini maksudnya bahwa barang dan jasa internasional juga mempengaruhi perdagangan internasional. Perubahan dalam permintaan dan penawaran global dapat mengubah pola perdagangan harga dan arus perdagangan antar negara. Jadi permintaan barang dan jasa itu mempengaruhi penawaran. Nah, kita tahu ada hukumnya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Kalau harga murah berarti permintaannya semakin tinggi. Sebaliknya juga kalau kita lihat pada hukum permintaan dan penawaran. Berikutnya ada namanya faktor-faktor alternatif dalam perdagangan internasional. Ya, apa saja? Yang pertama keterampilan human skill, ya, atau sumber daya manusia kalau kita kenal. Nah, yang kedua skala ekonomi. Ya. Yang ketiga kemajuan teknologi. Dan yang keempat, mekanisme pasar belum berjalan dengan sempurna. Ya. Faktor alternatif yang pertama yaitu keterampilan. Apa maksudnya? Ya, termasuk dalam keterampilan masuk dalam faktor alternatif. Jadi perbedaan dalam tingkat keterampilan dan kualitas tenaga kerja antar negara dapat mempengaruhi spesialisasi atau pertukaran produksi, ya, dan perdagangan internasional. Negara-negara dengan tenaga kerja yang terampil dalam industri tertentu cenderung memproduksi barang-barang dan jasa yang memanfaatkan keterampilan tersebut untuk diekspor. Jadi di mana dalam perdagangan internasional itu sendiri terjadi pertukaran tenaga, ya, yang dibutuhkan tenaga kerja apa? Tenaga kerja yang punya kemampuan tinggi atau punya keterampilan atau yang disebut juga dengan skill. Faktor alternatif yang kedua yaitu skala ekonomi. Ya, maksudnya apa? Bahwa skala ekonomi merujuk pada manfaat biaya yang diperoleh dari produksi dalam jumlah besar. Negara-negara dengan skala ekonomi yang besar dalam industri tertentu dapat memiliki keunggulan komparatif, ya, dalam produksi barang tersebut dan dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk memperluas pasar mereka. Ya. Keunggulan komparatif kembali, ya. Biaya yang berbeda dari komoditi yang diproduksi. Itu berkaitan dengan skala ekonomi. Kalau negara tersebut dia mempunyai produksi yang banyak dengan kualitas yang tinggi, harganya terjangkau, pasti diminati oleh negara yang lain. Nah, kalau jumlah kotanya itu lebih besar, maka dalam kegiatan perdagangan internasional akan dilihat oleh negara-negara lain. Itulah perdagangan internasional. Nah, kemudian kemajuan teknologi ini faktor penentu, ya, yang mana kita rasakan sampai sekarang dalam perdagangan internasional. Kenapa faktor alternatif, ya, kemajuan teknologi, ya, dia termasuk dalam faktor alternatif karena, ya, kemajuan teknologi mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. Negara-negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru secara cepat dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional. Nah,
Kemudian mekanisme pasar belum berjalan dengan sempurna, ya, termasuk dalam faktor alternatif. Kenapa demikian? Karena ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar seperti adanya hambatan perdagangan, ketidakseimbangan informasi atau kegagalan pasar dapat mempengaruhi pola perdagangan internasional. Ya, penyesuaian kebijakan dan upaya untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar dapat mempengaruhi arus perdagangan antar negara nasional. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang belum paham, ya. Ada tadi di situ yang materi Bapak tentang faktor-faktor alternatif dalam perdagangan internasional. Pertanyaan saya mengenai kemajuan teknologi. Apa dampak dari perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan kemajuan teknologi dalam perdagangan internasional? Bagus sekali pertanyaan dari rekan kita Salsabila. Nah, pertanyaan Salsabila dalam perdagangan internasional, ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang ya, tidak menggunakan teknologi maju, dampaknya terhadap perdagangan internasional seperti apa? Berdampak terhadap perusahaan itu sendiri. Kalau tidak bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai teknologi maju, dia akan tutup atau disebut dengan bangkrut. Nah, karena dalam penciptaan dengan teknologi menghasilkan namanya produk yang berkualitas, semakin banyak produksinya. Nah, karena menggunakan teknologi maju, tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Hanya dalam beberapa menit, detik atau jam, jumlah produksi itu semakin banyak diproduksi. Itu kalau kita menggunakan teknologi maju. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional, itu nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, itulah dia lebih berkembang dalam penggunaan teknologi karena mempunyai beberapa cabang di beberapa negara. Nanti itu kita mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu dampaknya bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengembangkan teknologi dalam kegiatan produksinya, akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi maju karena berdampak pada jumlah produksi. Ya, apabila kita menggunakan teknologi itu sendiri, harga atau barangnya juga berkualitas kalau kita menggunakan teknologi maju. Mungkin itu kembali. Salah satunya bagaimana? Oke. Ya. Selanjutnya masih ada? Yang kita lihat pada kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Contohnya Indonesia kemarin, ya, pada saat gagal produksi beras, nah itu, ya, dia melakukan impor dari Thailand, ya, Vietnam, negara tetangga. Kenapa demikian? Ya, karena stok jumlah produksinya itu terbatas. Berarti dampaknya harganya tinggi. Nah, dari sisi penawaran tinggi atau tidak? Penawarannya tinggi. Kebijakan pemerintah, apa kebijakan pemerintah? Ya, melakukan impor. Supaya apa? Harganya kembali normal. Karena beras itu di Indonesia itu termasuk dalam kebutuhan. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ya. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, ya. Jadi
materi kita berkaitan dengan teori perdagangan internasional. Kesimpulannya bahwa dalam teori perdagangan internasional yang termasuk dalam teori-teori perdagangan, yang pertama keunggulan absolut, yang kedua keunggulan komparatif, yang ketiga biaya oportunitas. Itulah yang pertama dari teori perdagangan. Itu harus dipahami karena akan berkaitan dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Itulah kesimpulan untuk pertemuan kita di hari ini untuk pertemuan kedua. Oke? Nah, untuk mengevaluasi pertemuan hari ini, ada soal yang saya buat atau disebut dengan kuis. Silakan mengisi kuisnya. Nah, waktu Anda untuk mengevaluasi pengisian kuis, waktunya 10 menit dikerjakan dari sekarang. Silakan mengerjakan. Ya. Oke, waktunya selesai. Ya. Silakan kembali ya. Saya tutup kembali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, rekan-rekan kita sudah melihat, kita bisa lihat pada siaran kita di pertemuan selanjutnya atau di rencana pembelajaran semester yang sudah dibagikan pada pertemuan pertama. Di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi internasional. Jadi dipelajari kembali materi untuk pertemuan hari ini, kemudian pelajari kembali konsep materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya sebagai bahan pengukuran penilaian dalam kelas. Silakan ya dipelajari untuk materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Sampai di sini untuk pertemuan kita. Gunakan kesempatan Anda untuk belajar hari ini, karena dengan Anda mempelajari setiap materi yang Anda pelajari itu menentukan masa depan Anda. Semakin Anda belajar, semakin Anda tahu, menambah skill ataupun pengetahuan Anda untuk masa depan Anda. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.
materi kita berkaitan dengan teori perdagangan internasional. Kesimpulannya bahwa dalam teori perdagangan internasional yang termasuk dalam teori-teori perdagangan, yang pertama keunggulan absolut, yang kedua keunggulan komparatif, yang ketiga biaya oportunitas. Itulah pertama dari teori perdagangan. Itu harus dipahami karena akan berkaitan dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Itulah kesimpulan untuk pertemuan kita di hari ini untuk pertemuan kedua. Untuk mengevaluasi pertemuan hari ini, ada soal yang saya buat atau disebut dengan kuis. Silakan mengisi kuisnya. Waktunya 10 menit, dikerjakan dari sekarang. Silakan mengerjakan. Selesai? Ya. Silakan kembali. Ya, saya tutup kembali. Pada siaran kita di pertemuan selanjutnya atau di rencana pembelajaran semester yang sudah dibagikan pada pertemuan pertama, di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi internasional. Jadi dipelajari kembali materi untuk pertemuan hari ini, kemudian pelajari kembali konsen materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya sebagai bahan pengukuran penilaian